Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yogan Andrawan, NIM A1K1 19062, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Ada banyak pendapat yang mengungkapkan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu layanan bimbingan dan konseling? Layanan bimbingan dan konseling mempunyai hubungan yang erat, di mana di antara keduanya saling melengkapi dan membantu klien atau orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang, mengubah pola hidup yang salah menjadi benar, pola hidup yang negatif menjadi positif, sehingga klien dapat mengarahkan hidup sesuai dengan tujuan. Karena tugas dari seorang pembimbing atau konselor yaitu memberikan arahan yang baik kepada yang terbimbing. Setelah kalian tahu tentang layanan dan konseling, sekarang kita masuk ke jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Jenis-jenis layanan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari konsep bimbingan dan konseling dalam rangka memenuhi berbagai asas, prinsip, fungsi, dan tujuan bimbingan dan konseling. Dalam perspektif kebijakannya, pendidikan nasional saat ini terdapat 7 jenis layanan, namun sangat mungkin kedepannya akan semakin berkembang, baik dalam jenis layanan maupun kegiatan pendukung. Para ahli bimbingan dan konseling di Indonesia saat ini sudah mulai meluncurkan 2 jenis layanan baru, yaitu layanan konsultasi dan layanan mediasi. Namun, kedua jenis layanan ini belum dijadikan sebagai kebijakan formal dalam sistem pendidikan di sekolah. Untuk lebih jelasnya, bawah ini akan diuraikan sebagian jenis layanan bimbingan konseling yang saat ini diterapkan dalam pendidikan nasional. Berikut 11 jenis layanan BK. Pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkup baru, terutama lingkup sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, dan karir, dan pendidikan lanjutan. Tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Dan informasi pun berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman.
ketiga, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan diri serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan pembelajaran berfungsi untuk pengembangan. Keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program studi, dan program latihan, magang, kegiatan KO atau ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyuluran berfungsi untuk pengembangan. Kelima, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 6. Layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan-layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing dan pembahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan berkembang dirinya. Tujuan layanan konseling perorangan adalah agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan konseling perorangan berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Layanan bimbingan konseling kelompok. Layanan bimbingan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai pelajar. Kegiatan belajar, karir, jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. 8. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok.
Layanan konseling kelompok berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. 9. Ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang diperlukan dilaksanakan dalam mengenai kondisi dan atau masalah peserta didik. Pengertian konsultasi dalam program BK adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Konselor atau psikoterapi. Sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. 10. Layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antara peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional. Konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberi bantuan kepada konseling atau memfasilitasi kelancaran berkembang sosial. Jadi dapat disimpulkan dari ke-11 jenis, maka sebagai konselor merupakan mampu menempatkan jenis layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan klien. Tujuannya memberikan rasa nyaman pada klien ketika mengungkapkan permasalahan yang dialami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.